Nah, Mana tengahnya itu mana? nah di sini. Nah, gitu. Nah, biar saya jangan terlalu pinggir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya. Sidang ini adalah pra peradilan yang ketiga. Sebentar saja karena kita hanya menyampaikan ganti kerugian, dan ini adalah kelanjutan dari dikabulkannya prapit pertama mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dan menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada hak bagi tersangka yang kemudian penangkapan dan penahanannya dinyatakan tidak sah untuk menuntut ganti rugi. Dan kita tadi sudah menyebutkan angkanya, 206 juta rupiah, baik kerugian material sebesar 106 juta rupiah maupun kerugian imaterial 100 juta rupiah. Nah, untuk kesempatan pertama kami memberikan pada teman kami yang tadi tidak sempat membacakan permohonan. Soraya, silakan dulu. Iya, Mbak, ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk kepada proses berkelanjutan pra peradilan untuk ganti rugi. Tapi alhamdulillah juga hari ini juga kita dengar bahwa hasil secara keseluruhan yang harus dibayarkan itu akan kita serahkan kepada dinas sosial. Ya. Jadi yayasan sosial ya. Jadi alhamdulillah untuk semuanya, semoga Allah meridhoi setiap langkah-langkah kita. Amin. Ya. Amin ya Allah. Amin. Abdul Ghafur, silakan. Oke. Ya, gini. Bang RH ya, jadi rekan-rekan media sekalian, hari ini adalah permohonan pra-peradilan yang ketiga ya. Dari rangkaian pra-peradilan yang kami lakukan sejak pra-peradilan pertama dan dikabulkan alhamdulillah pra-peradilan kedua, kemudian hari ini adalah pra-peradilan ketiga. Ya. Tadi sudah kami bacakan permohonan pra-peradilannya dan berdasarkan juga hasil tanya jawab kami dengan Hakim Tunggal pra-peradilan bahwa permohonan pra-peradilan ketiga ini memang tidak bisa dilepaskan dari materi permohonan pra-peradilan pertama maupun juga permohonan pra-peradilan yang kedua. Ya. Meskipun nanti Hakim tadi mengatakan bahwa nanti yang akan menjadi dasar pertimbangan itu tentu pada permohonan pra-peradilan yang pertama yang juga sudah diputus oleh Yang Mulia yang tadi juga menyidangkan permohonan pra-peradilan yang ketiga. Nah, tapi ada satu hal yang menarik bahwa dengan permohonan pra-peradilan ketiga ini sampai sejauh ini belum keluar namanya perintah untuk menghentikan pra-peradilan ya Mas Roy ya. Oleh karena itu berdasarkan KUHP yang baru, maka permohonan pra-peradilan itu kan tidak dibatasi. Sepanjang objek perkara atau yang dimohonkan itu tidak nebis in idem atau tidak sama dengan permohonan yang sebelumnya, maka secara yuridis itu sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi kami ingin menepis anggapan-anggapan di luar bahwa permohonan pra-peradilan ini sebenarnya adalah strategi untuk mengulur-ngulur waktu. Tidak, kami tidak mengulur-ngulur waktu. Justru yang kami laksanakan hari ini adalah kami sedang melaksanakan perintah hakim pada putusan pra-peradilan yang pertama, yaitu terkait dengan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi mohon dimohonkan pada permohonan yang lain. Sehingga hari ini kami mohonkan secara terpisah, dan itu adalah pertimbangan dari hakim pra-peradilan yang sama pada putusan yang pertama. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua terkait dengan nilai ganti kerugian, bahwa memang undang-undang telah menegaskan ya nilai ganti kerugian itu minimal adalah Rp500.000 dan maksimalnya adalah Rp100 juta. Oleh karena itu kami mengikuti apa yang sudah ditegaskan oleh undang-undang. Sehingga terhadap kerugian imaterial kerugian material itu 106 juta dan imaterialnya adalah 100 juta. Dan insya Allah tadi kami tegaskan juga di hadapan hakim pra-peradilan, kalau nanti berkenan dikabulkan oleh hakim pra-peradilan, maka uang tersebut akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Jadi tidak ada motif ekonomi di balik permohonan pra-peradilan ini. Dan yang ketiga adalah kami memohonkan ini untuk memberikan satu edukasi hukum, sekaligus juga mungkin contoh bagi para pencari keadilan. Jangan ragu dan jangan takut ketika saudara dikriminalisasi, saudara ditangkap, ditahan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Saudara punya dua pilihan. Pertama adalah mohonkan itu melalui pra-peradilan, dan ketika dikabulkan saudara mohon lagi yang kedua, yaitu ganti kerugian. Supaya ini menjadi pembelajaran kepada aparat penegak hukum, tidak abuse of power, tidak menggunakan diskresi sewenang-wenang, dan tidak menggunakan kewenangannya secara melanggar hukum
Ya. Meskipun mereka mempunyai kewenangan itu, tetapi karena kita adalah negara hukum, maka kewenangan itu harus by law, Betul. bukan by permintaan, bukan Ya. juga by perintah. Ya, Ya. itu barangkali dari saya, Mas Roy. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Oke. bintangnya ini.